Perkenalkan, nama saya Lauri Deborah, NPM 22101404. Saya akan menjelaskan mengenai prosedur penanganan perkara pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pasca UU Cipta Kerja. Yang pertama merupakan memberikan laporan. Setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran, maka dapat melaporkan secara tertulis kepada komisi dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran dan menyertakan identitas pelaku serta pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran, maka dapat melaporkan secara tertulis kepada komisi dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang terjadi pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkan dengan menyertakan identitas pelapor. Yang kedua adalah pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh tim pemeriksa dalam sidang atau rapat komisi. Dalam tahap ini, pemeriksaan pendahuluan, KPPU dapat memanggil pihak pelaporan terlapor untuk dimintai keterangan. Output dari pemeriksaan pendahuluan ini ada dua kemungkinan. Pertama, dinyatakan ada bukti permulaan yang cukup sehingga bisa diteruskan ke pemeriksaan lanjutan, atau kedua, dinyatakan tidak ada bukti permulaan yang cukup sehingga masalah dianggap selesai. Lama keseluruhan pemeriksaan pendahuluan ini adalah 30 hari kerja terhitung sejak berkas diserah terimakan dari ketua kepada sidang komisi. Yang ketiga adalah pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan lanjutan ini berlangsung selama 60 hari kerja. Jika diperlukan, jangka waktu ini dapat diperpanjang pada nama 30 hari kerja. Dalam tahap ini, majelis komisi yang ditetapkan oleh Ketua KPPU dapat meminta bantuan tim penyelidik. Majelis komisi mempunyai kewenangan yang luas pada tahap ini. Mereka dapat memanggil terlapor, saksi, saksi ahli, dan pihak lain yang dianggap mengetahui kasus tersebut. Semua identitas dan keterangan saat pemeriksaan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Mereka juga meminta diserahkannya dokumen-dokumen tertentu yang dalam beberapa kasus bahkan tergolong konfidensial. Pemeriksaan lanjutan ini berbuah pada putusan. Selama pengambilan putusan diberikan waktu 30 hari kerja terhitung sejak selesainya pemeriksaan lanjutan. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Putusan ini wajib disampaikan kepada terlapor. Jika dinyatakan salah, pihak terlapor dapat dijatuhi sanksi tindakan administratif tertentu. Diberikan denda semisalnya 1 miliar atau sampai 5 miliar rupiah dalam waktu 30 hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan putusan. Pihak terlapor wajib melaksanakan isi putusan tersebut. Pelaksanaan putusan pihak terlapor wajib pelaksanaan putusan dilaporkan kepada KPPU. Ada waktu 14 hari terhitung sejak pemberitahuan. Upaya hukum keberatan diajukan melalui kepaniteraan pengadilan niaga. Jika jangka waktu sudah lewat, maka putusan dinyatakan sudah mempunyai hukum yang tepat. Dalam hal ini KPPU akan mengajukan permohonan penetapan eksekusi kepada pengadilan negeri. Jika pihak terlapor tidak bersedia menjalankan eksekusi, KPPU dapat menyerahkan putusan komisi tersebut kepada penyidik Polri
untuk dilakukan penyidikan dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Permohonan keberatan diajukan di pengadilan negeri tempat domisili pemohon. Dalam hal keberatan diajukan oleh lebih dari satu pelaku usaha yang berbeda domisilinya, maka KPPU dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung untuk pengadilan negeri yang mana akan memeriksa keberatan itu. Permohonan KPPU ditembuskan juga ke semua pengadilan yang dilimpahkan upaya keberatan itu, sehingga mereka semua harus menghentikan pemeriksaan kasus itu terlebih dahulu sampai ada penunjukan Mahkamah Agung. Ada waktu 14 hari bagi Mahkamah Agung untuk menentukan satu pengadilan negeri mana yang bertugas memeriksa kasus itu. Untuk pengadilan negeri yang tidak ditunjuk dalam waktu 7 hari, wajib menyerahkan berkas-berkas perkaranya ke pengadilan negeri yang ditunjuk, termasuk juga sisa biaya perkara yang sudah dibayar pengadilan negeri yang ditunjuk. Selanjutnya mulai bekerja memeriksa permohonan keberatan ini dalam waktu 30 hari sejak menerima berkas pengadilan negeri. Yang mengambil ahli kasus ini tentu meminta dokumen yang selama berada di tangan KPPU diserahkan pada hari persidangan pertama. Timbul permasalahan ini soal identitas pihak pelapor, mengingat peraturan mengamanatkan agar KPPU menjamin kerahasiaannya. Sampai saat ini KPPU bersikeras dengan pendapat bahwa berkas yang harus disampaikan tidak boleh termasuk identitas pelapor. Sebab dalam hal ini para pihak yang berhadapan adalah KPPU sendiri dengan pelaku usaha pemohon keberatan. Yang terakhir adalah upaya kasasi. Upaya kasasi diberikan dalam waktu 14 hari, ditafsirkan sejak para pihak menerima putusan, dan Mahkamah Agung diberi waktu 30 hari untuk memberikan putusan sejak permohonan kasasi diterima. Tata cara pengajuan memori kasasi tunduk pada ketentuan yang berlaku pada kasus-kasus umumnya. Permohonan penetapan eksekusi atas putusan yang telah diperiksa melalui prosedur keberatan diajukan oleh KPPU kepada pengadilan negeri yang memutuskan perkara keberatan itu. Namun, untuk perkara yang tidak diperiksa melalui prosedur itu, diajukan penetapan eksekusinya ke pengadilan negeri di tempat domisili pelaku itu berada. Pelaku usaha. Pada sanksi-sanksi yang dijelaskan di atas, pada Undang-Undang Cipta Kerja, sanksi-sanksi yang ditetapkan hanya sebuah sanksi administratif saja, dari 1 miliar ke 5 miliar bisa mencapai 25 miliar. Tetapi pada kasus-kasus yang sekarang, pada Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, untuk pidana pokok hanya bisa membayar ganti rugi, tidak terjadinya atau pembatalan merger atau akuisisi dengan pembayaran denda. Sampai saat ini, terima kasih.